Pernahkah kamu mendengar tentang singa padang pasir? Ya, dia adalah Umar bin Khattab, sosok luar biasa yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Bayangkan, dari seorang yang awalnya menentang keras penyebaran Islam, Umar bertransformasi menjadi pemimpin pemerintahan Islam yang disegani oleh kawan dan lawan. Luar biasa kan? Dengan keberanian, ketegasan, dan keadilannya sebagai pemimpin, ia menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling berpengaruh dan dikenal sebagai Amirul Mukminin. Tapi bagaimana perjalanan kisah seorang seperti Umar yang awalnya memusuhi Islam bisa menjadi salah satu pembela terkuatnya? Mari kita simak perjalanan hidupnya. Chapter 1. Masa muda Umar sebagai sang singa gurun pasir. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 583 Masehi dari keluarga Bani Adi, salah satu klan terpandang di suku Quraisy. Ayahnya, Khattab bin Nufail, dikenal cerdas tetapi sangat keras dalam mendidik anaknya. Hal ini membentuk Umar menjadi seorang pemuda yang kuat, tegas, dan tangguh. Umar dikenal sebagai ahli pedang, terampil dalam bela diri dan menunggang kuda. Karena keberanian dan ketangkasannya, ia mendapat julukan singa gurun pasir. Umar selalu menjadi yang terdepan dalam setiap tantangan dan pertempuran. Namun, di masa mudanya, Umar juga dikenal sebagai salah satu musuh Islam yang paling keras. Ia merasa bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW merusak tradisi nenek moyangnya. Karena itu, Umar menentang dakwah Nabi dengan segala cara, bahkan menggunakan kekerasan demi menghentikan penyebaran Islam. Chapter 2. Perjalanan menuju hidayah sebagai titik balik kehidupannya. Allah memiliki rencana lain untuk Umar. Suatu hari, dengan penuh amarah, Umar memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad demi mempertahankan tradisi Arab, yaitu menganut agama politeistik. Dengan pedang di tangan, ia berjalan menuju rumah Nabi. Namun, di tengah jalan, ia mendengar kabar bahwa adiknya, Fatimah binti Khattab, telah masuk Islam. Dengan amarah membara, Umar langsung mendatangi rumah adiknya. Ketika menemukan Fatimah membaca Al-Quran, ia memukulnya hingga terluka. Namun, Fatimah tetap teguh pada imannya. Melihat keteguhan adiknya, hati Umar mulai tersentuh. Ia meminta adiknya untuk membaca lembaran Al-Quran itu sendiri. Lalu adiknya membaca surah Toha, membuat hati Umar yang keras mulai luluh. Ayat-ayat itu menggetarkan jiwanya. Umar berkata, "Kata-kata ini tidak mungkin berasal dari manusia. Ini adalah kebenaran." Pada hari itu, Umar memutuskan untuk bertemu Nabi Muhammad, bukan untuk melawan, tetapi untuk bersyahadat. Kabar masuknya Umar menjadi seorang Muslim memberikan kekuatan kepada umat Islam di Makkah. Setelah itu, umat Islam untuk pertama kalinya dapat melaksanakan salat secara terbuka di Masjidil Haram. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat baginda Rasulullah, pernah berkata, "Ketika Umar bin Khattab memeluk Islam, itu merupakan kemenangan besar bagi kami. Hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak salat di Masjid Al-Haram sampai Umar masuk Islam." Chapter 3. Kehidupan pribadi dan fakta menarik tentang Umar bin Khattab. 1. Pernikahan Umar sebelum dan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar menikah dengan Zainab binti Maz'un. Mereka memiliki anak-anak, termasuk Hafsyah binti Umar, yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW, dan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang dikenal sangat taat. Setelah masuk Islam, Umar menikah dengan beberapa wanita Muslim, yaitu salah satunya adalah Ummu Kulthum binti Ali, putri Ali bin Abi Thalib, untuk memperkuat hubungan keluarga. 2. Sebagai pencetus kalender Hijriyah. Umar adalah orang pertama yang menetapkan kalender Hijriyah menggunakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah sebagai acuan. 3. Memiliki keberanian yang ditakuti setan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika Umar melalui suatu jalan, setan tidak akan melewati jalan itu." Hadis riwayat Bukhari. 4. Umar adalah sosok yang sederhana. Sebagai khalifah, Umar sering memakai pakaian sederhana yang penuh tambalan. 5. Umar adalah seorang pemimpin yang peduli rakyat. Umar sering menyamar di malam hari untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Dalam sebuah kisah, ia memasak sendiri untuk seorang ibu yang tidak mampu memberi makan anak-anaknya. Chapter 4. Umar menjadi khalifah, pemimpin yang adil. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah kedua pada tahun 634 Masehi, ia dikenal dengan gelar Amirul Mukminin.
Umar memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan Islam, membangun angkatan bersenjata profesional, dan memastikan kesejahteraan rakyat kecil. Dan juga pada masa pemerintahannya, dia banyak membuat peraturan dan gagasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada berbagai aspek secara adil. Walaupun Umar adalah khalifah, tapi dia sering menyamar di malam hari untuk memastikan keadaan rakyatnya. Umar juga terkenal memiliki sifat tegas yang membuatnya dijuluki Al-Faruq, yaitu pemisah antara yang benar dan yang salah. Nama Umar selalu dihormati oleh umat Islam, bahkan oleh musuh-musuhnya. Chapter 5. Pertempuran Yarmouk. Kemenangan terbesar di era Umar. Pada masa pemerintahan Umar, salah satu pertempuran terbesar dan terpenting dalam sejarah Islam terjadi pada pertempuran Yarmouk tahun 636 Masehi. Pasukan Muslim, di bawah komando Khalid bin Walid, berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Kemenangan ini menjadi titik balik kaum Muslim dalam penaklukan dunia untuk menyebarkan dan menegakkan agama Islam. Sebagai khalifah, Umar memainkan peran penting dalam memberikan arahan strategis untuk pertempuran ini. Kemenangan di Yarmouk memperkuat kekuasaan Islam dan membuktikan kepemimpinan visioner Umar, serta juga membuat reputasi Khalid bin Walid sebagai panglima perang semakin terkenal hebatnya, dan membuat nama Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang paling brilian di zaman pertengahan. Chapter 6. Akhir perjalanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi, setelah ditikam oleh seorang budak Persia saat memimpin salat subuh. Sebelum wafat, Umar memberikan wasiat agar penggantinya dipilih melalui syura, musyawarah. Ia meninggal sebagai seorang pemimpin yang adil dan dihormati. Kisah perjalanan hidup yang menakjubkan dan penuh inspirasi menunjukkan bagaimana Umar yang awalnya memusuhi Islam hingga menjadi singa gurun pasir, lalu bisa menjadi salah satu pembela agama Islam yang terkuat. Umar bin Khattab meninggalkan warisan kepemimpinan luar biasa yang masih kita pelajari hingga saat ini. Umar bin Khattab adalah bukti bahwa keberanian dan keimanan dapat mengubah hidup seseorang. Ia adalah simbol keadilan dan keberanian yang terus menginspirasi hingga kini. Umar pernah berkata, "Jika engkau ingin mengetahui seseorang, jangan lihat bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih tinggi darinya, tetapi lihatlah bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih rendah darinya." Akhir kata sebagai pesan inspiratif yang menjadi teladan dan motivasi dalam kehidupan. Semoga kita bisa belajar dari keberanian, keteguhan iman, dan keadilan Umar bin Khattab. Perubahan adalah sebuah proses yang membawa kita menuju kebaikan yang lebih besar, meskipun terkadang jalannya tidak selalu mudah atau jelas. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan yang menguji ketahanan, serta keteguhan hati kita. Setiap langkah yang kita ambil dalam menghadapi perubahan tersebut memerlukan keberanian dan kesabaran hati. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kisah Umar bin Khattab yang inspiratif. Dukungan Anda akan membuat kami terus membagikan motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa meninggalkan komentar jika Anda ingin menambahkan saran atau meminta kisah tokoh lain untuk dibahas.